Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Jalal. Saya orang kota Pontianak dan tinggal di Pontianak. Pertama saya tinggal itu dari kecil, dari sampai besar ada di Malang. Jadi kecilnya pun di Malang, besarnya di Pontianak. Di Pontianak itu saya kurang lebih sekitaran berapa tahun ya, kalau tak salah. Soalnya di Pontianak itu tahun 2000 saya ke Pontianak dari Malang. Jadi kalau saya itu memang dari kecil tuh jalan ke sana ke sini, ke Singapura, kemana dari kecil itu. Jadi kalau Indonesia udah semualah. Kalau bagi saya nggak asing lagi kok namanya Haji Jalal ini. Jadi saya nginjak itu hobi main burung ini dulu ikut-ikutan di Malang itu. Ikut-ikutan main lovebird, main apa burung-burung ini dengan kawan-kawan tuh. Jadi tertariklah pas saya ke Pontianak. Di Pontianak pun juga ada pemain burung juga. Saya ikut-ikutan, ikut-ikutan pemain burung. Jadi ikut SBK, ikut apa, ikut-ikutan. Yang lebih lucunya lagi itu dulu saya itu beli burung ampra langsung digantang di gang keluarga, kalau tak salah. Bukan gang keluarga SG, bukan gang keluarga Sungai Jawi. Baru beli dari kena kawan tuh Haji Dadoy namanya, jadi ketawakan sama Bang Markan, kena ketua SBK itu. Apa Pak Haji Jalal nih, orang gila ini. Beli burung di pasaran 50.000 langsung digantang. Karena saking faktor orangnya, bukan burungnya, orang yang faktor. Jadi kami karena nggak tahu main burung, ikut-ikutan. Lama kelamaan saya ada ngambil ke Malang. Apa itu kenari juara. 8 juta saya beli, tak salah waktu itu. Kenari itu saya gantang hat-trick terus kemana-mana, ke Sambas, ke Singkawang, ke Pontianak, di mana selalu juara. Tidak lama burung itu mati. Terakhir tak salah di Anjungan, juara 1 mati. Langsung beli kapas tembak. Beli kapas tembak punya kawan juga, juara 1 juga. 4 kali kalau tak salah pegang juara 1 kapas tembak itu. Tak lama dapat semalam pulang dari Anjungan lagi, mati juga. Kapas tembaknya atas nama siapa, Pak? Kapas tembak itu dulu kalau tak salah namanya apa ya, lupa soalnya. Pak Jadoy dulu yang pas habis dari ini langsung dipegang Pak Jadoy, malamnya langsung mati. Mungkin kecapean, lupa namanya. Dengar-dengar katanya ada murai yang namanya karebet ya? Oh ada Pak, ada. Itu karebet itu asal mulanya Pak punya kawan saya di Malang. Jadi hat-trick terus di Malang. Saya pingin. Rupanya kata kawan tuh dibeli orang Pontianak juga. Orang Ketapang yang beli katanya. Jadi karena saya ini nggak ada kontaknya, nggak ada apanya, dipegang di Ketapang itu. Jadi saya cari tahu. Ujung-ujungnya burung itu dari Ketapang ada di Melawi. Nah di situ ada Bang Kacong, namanya Bang Kacong Batas itu. Saya suruh cari info di mana burung itu. Karena di Jawa hat-trick terus, kok tak salah di Ketapang 2 kali. Dulu itu bukan karebet namanya. Nah, jadi saya kasih nama karebet. Jadi udahlah dipegang saya. Alhamdulillah 2 tahun. Alhamdulillah walaupun gak juara 1, cuman sering Happen maupun Lapres maupun Lageren juara 1 juga sering gitu Mas. Jadi burung itu. Jadi untuk perawatan murai karebet hariannya tuh seperti gimana? Untuk pagi cakrik berapa, mandinya pagi sampai sore berapa kali, terus untuk dan setting-settingan untuk lomba itu gimana? Jadi kalau karebet itu Mas, burungnya nggak susah, walaupun burung mahal, jadi rawatannya nggak susah. Jadi gini, kalau karebet itu karena saya itu pagi itu kerja di bidang kontraktor. Kalau mandinya itu malam, jam 9 malam, biasa jam 11 malam, mandinya diembunkan sedikit, kasih jangkrik 3. Jadi pagi itu, sebelum bangun tidur itu, belum sholat subuh itu, udah lihat burung karebet dulu. Pas ajan tuh saya kasih 2. Nanti kadang-kadang siang tuh tak sempat tuh, saya harus pulang itu, kasih 2. Makanya karebet sekarang dititipkan dengan kawan, karena saya tak sempat, sering keluar kota, kemana. Jadi kalau masalah settingan untuk lomba itu Mas, Hamin 2-nya itu full kroto, jangkriknya 5. Pas mau digantang tuh ulatnya 1 ya, karena burung karebet tuh vektornya tinggi dan tipe panas dia. Jadi kalau seumpama dikasih ulat lebih daripada 2 atau 3, dia melanting ngangak terus.
Berarti kalau udah melanting karebet itu tak mau dia mas. Saya tahu burung itu. Tapi kalau udah memocong gini, juri pun tak bisa ngelak di situ gitu Pak. Jadi karena saya tuh vektor teriak itu nggak terasa saking asiknya karebet tuh mocong-mocong gini itu pasti tembakan dengan isian gitu, tidak ada kelukuk-kelukuknya. Jadi makanya saya bilang, Pak Haji burungnya juara. Bukan, memang khas karebet seperti itu. Kalau sudah gini, bukan gini dia karebet. Kalau gini, mocong itu tembakan semua. Kapas tembak, kenari, dia ada 4 irama lagu dia. Kapas tembak, cililin, yang paling itu lovebird. Kena dia dikeluarkan lovebird sama kenari. Kok udah mocong itu tidak bisa ngelak itu juri. Jadi kalau seumpamanya burung karebet itu saya teriak-teriak berarti kerja. Jadi kalau nggak kerja saya tak mungkin teriak gitu Pak. Jadi kalau karebet ini dimandikan setiap hari apa gimana? enggak mas, dia kalau di pagi dimandikan tak mau dia. Walaupun kita tunggu sampai 1 jam pun jam 8 dimandikan tak mau dia. Karena udah kebiasaan mandi jam 10 malam. Jam 10 malam diembunkan. Dan kebetulan juga sekarang karebet ini lagi mabung nih mas. Ini istirahat saya ini, aduh udah berapa bulan nih, 4 bulan sudah ini. Kemarin masih dipaksakan terus nak saya. Walaupun mabung, nyulam mas. Sekarang alhamdulillah nih mabung ambrul nih. Tinggal nunggu ya. Dapat 2 hari yang lalu udah ambrul nih. Tadi malam ada pengganti karebet lagi mas. Saya beli saya beli dari Solo. Baru sampai tadi malam, namanya Bento, Murai Bento. Saya tadi malam beli. Jadi pengganti karebet gitu Pak. Selain karebet ini saya masih ada banyak burung sih mas. Ada cucak hijau namanya Sayang. Kemarin ada alhamdulillah hat trick juga kemarin. Gitu Pak. Masih banyak sih burung-burung lainnya. Cuman yang saya suka itu burung itu cuman murai. Walaupun burung saya semua ada burung, yang paling suka saya murai saja. Kalau seperti kacer apa, saya suka, cuman saya nggak suka ngerawatnya. Soalnya kalau dipegang saya itu pasti nerpak terus, gitu Pak. Jadi dititipkan sama kawan lah, namanya itu. Kok bisa suka dengan murai itu? Untuk murai itu yang paling disuka itu apanya gitu? Kok bisa suka kayak gitu? Ya tembakannya dan kerjaannya mas. Kerjaannya tuh begini dia. Nyangkul gini, itu yang suka saya itu. Jadi ibaratkan saya nih mas, sudah kerja 1 minggu nih, kerja keras, kerja bangunan seumpama. Anggap kena saya itu refreshing seminggu sekali. Dengan teriakan saya gini, itu saking kepuasan saya tersendiri, buang rasa stres saya dan kejenuhan saya. Saking serunya ya sampai teriak-teriak kayak gitu. Saking serunya gitu mas. Karena menikmati tembakannya, kerjanya. Jadi kalau burung karebet ini, burung rai ini khususnya, kalau nggak kerja saya nggak akan teriak mas, malu tahu diri juga saya. Tapi kalau kerja saya teriak pasti kerja, tapi kalau nggak kerja saya nggak akan teriak, malu gitu mas maksudnya. Jadi makanya saya itu selalu teriak. Tapi alhamdulillah sekarang nih mas, karena saya teriak nih kadang-kadang takut dengan kawan-kawan seperti apa, saya kurangi teriak. Sudah insaf mas. Semakin hari semakin tua. Untuk pesan-pesan untuk Kicau Mania nanti seperti apa? Mudah-mudahan Kicau Mania ke depannya mas, khususnya di Kalimantan Barat ini, mudah-mudahan semakin kompak, semakin rame dan semakin jaya. Jadi ke depan ini kan tanggal 6 nih man, tanggal 6 bulan 6 ini memang karebet selalu bawa hoki mas. Setiap ada acara saya nih kok tanggal 13 sekian gitu, jadi selalu membawa hoki. Pas kebetulan tak disangka dan tak diduga ulang tahun karebet itu seperti itu. Tanggal 6 bulan 6 yang saya beli dulu mas. Makanya saya bikinkan ulang tahun karebet club. Gitu mas. Biar semakin rame, mudah-mudahan ke depannya semenjak adanya Haji Jalal ini, pemain burung khususnya di Kota Pontianak semakin mantap, semakin jos, semakin vektor semua mas, dan semakin rame gitu mas. Jadi kami sekarang nih mas, alhamdulillah. Dulu kan saya gaster BC mas. Jadi sekarang saya ini jadi satu mas, khususnya Siantan itu. Gaster BC, G itu ada artinya mas, gaspur itu, bintang gaspur. Bintang itu bintang utara BC. G itu gaster BC, Pur itu Purinjaya itu. Jadi 4 BC ini jadi satu. Jadilah bintang gaspur. Oh, berarti jadi satu kesatuan semua ya? Jadi kesatuan semua. Jadi saya itu ngapa seperti ini, kata Pak Penasihat Pak Dedi S itu sama Bang Siboy itu,
kita harus jadi satu. Kalau Siantan ingin punya martabat dan punya marwah anak-anak Siantan seperti itu. Khususnya Kicau Mania Kalimantan Barat biar semakin dikenal di kancah-kancah lain, di event-event di internasional gitu, Pak. Jadi maulah jadi satu saya, Mas. Ujung-ujungnya, Mas, setiap ini bla bla start event atau lapres, kita itu jarak umum terus. Tetap bintangnya Haji Jalal di lapangan, tidak ada lain gitu, Pak. Dan tidak ada lain. Jadi makanya saya itu selalu ayo kawan-kawan, asal event atau lapres kita ramaikan. Selalu menyemangati ya. Menyemangati semua dan kawan-kawan itu gitu, Pak. Jadi pas tuh mau kalah mau menang kita harus gantang. Tapi alhamdulillah dengan runner up ini semenjak kita ini jadi satu tim Bintang Gaspur ini udah 23 kali. Nah, juara umumnya 20 kali dengan kemarin. Jadi duanya itu runner up. Gitu, Mas, seperti itu. Terus untuk kedepannya supaya Kicau Mania tertib dan tenang, untuk Pak Jijal sendiri untuk pesan-pesannya. Jadi pesan-pesan saya untuk Bintang Gaspur khususnya anak wilayah Siantan, karena dulu yang selalu dicap tuh Haji Jalal terus. Oh, Haji Jalal ini tak bagus, main burung ribut. Dan sebenarnya, Mas, sekarang saya ini jadi motivasi dan kawan-kawan Kicau Mania khususnya di Kalimantan Barat, khususnya dengan tim anggota saya. Saya bilang kita harus gantang, kalah menang harus gantar, jangan harus teriak, komplain sama juri sewajar-wajarnya. Jangan sampai ada anarkis, ada apa nanti yang dianu, orangnya Pak Haji Jalal. Jadi saya itu malu sendiri. Tanpa dimarah orang, saya pun pandai malu sendiri. Susah sekarang nih, Mas, mau teriak nih karena 4 BC besar ini perahu raksasa ada jadi satu. Jadi yang pekter anak Siantan sebenarnya ini. Jadi karena anak Siantan sekarang udah ini, alhamdulillah agak berkurang teriakan itu di Pontianak khususnya, Mas, gitu, Mas, main burung. Biar semakin tertib itu ya. Semakin tertib, Mas. Jadi juri itu mau menilai itu biar tahu mana suara orang, mana suara burung gitu, Mas. Jadi juri pun rileks, pemain pun rileks, Mas. Juri pun bisa ini nanti karena teriakan tadi burung dia kerja karena tak dengar juri, tak juara ribut. Dari situ lah timbul keributan terus tuh. Alhamdulillah sekarang semenjak adanya Bintang Gaspur ini Kalimantan Barat ini Kicau Mania khususnya di Pontianak udah makin bertambah, makin padat dan makin pesat, Mas, gitu, Mas. Apalagi ada karebet sekarang, Mas. Cuman karebet nih sekarang nih pas mabung itu saya stres tuh. Main burung kecil-kecil saya kurang Mas, kurang hobi. Memangnya murai karena orangnya pekter gitu, Pak. Murai itu kan pekter, tiba pekter. Cucak hijau itu saya pun walaupun ada cucak hijau bagus, saya kurang ini, Mas, kurang minat. Memang saya tuh di murai. Tangannya tangan murai stres pun bisa sembuh kok dengan saya, Mas. Yang tak bisa saya itu kalau murai gigit bulu, saya angkat tangan. Nah, gitu, Mas. Kalau untuk bikin kan dulu murai karebet kan, ngopi. Iya. Dulu murai karebet itu kan suaranya kayak serak, kayak mau hilang. Dan sekarang tuh kok bisa kembali normal dan bersih, suaranya pun jadi nyaring tuh. Seperti apa sih resepnya? Oh gini, resepnya gini, Mas. Kami nggak pakai obat, Mas. Jadi kami itu mandikan malam, subuh jam 3 saya embunkan. Malam itu terus saya diembunkan, jemurnya kurang, Mas. Kalau dijemur terus tuh, Mas, lendir semakin banyak dia. Jadi saya orang itu kalau udah mau matahari terbit itu manusia itu kan biasa olahraga, itu sehat. Sama juga dengan karebet. Umbarannya pun nggak ini, Mas. Kadang-kadang ya diumbar, kadang-kadang nggak gitu, Mas. Tapi kalau rawatannya sih alhamdulillah semenjak dipegang Bayi Haki ini sekarang ada kawan saya Bayi Haki dipegang dia sekarang ini udah mulai ini karebet itu stabil, nyaring suara sadis memang. Kalau dulu kan agak serak-serak bahasa saya pegang karena saya kurang tahu, Mas, apa masalahnya ini. Rupanya saya terkontak sama orangnya itu harus banyak embun, mandinya pun harus malam, nggak boleh ini. Nah seperti itu. Cuman dia pas keduanya itu harus banyak-banyak full kroto, dia bilang gitu. Jangkrik 5, ilat 1 atau 2 pas mau digantang gitu, Bang. Tapi karebet itu kalau udah nggak mau itu pasti ngangak, dia bilang. Pasti ngangak, melanting sana melanting sini. Tapi kalau nggak ngangak, udah bawa pulang piala, dia bilang gitu. Seperti itu, Mas. Dengar-dengar nih, ada yang namanya waktu itu beli lopet ya? Iya. Itu kalau nggak salah kayaknya pun panjang ya? Iya, Mas. Itu asal-usulnya lopet itu dari mana itu? Lobet itu, Mas, asalnya dari Solo, Mas. Dipegang itu namanya genit.
Jadi karena kalau main tuh sebelum dipegang saya tuh mainnya mocong gini, ngekeknya mocong. Itu nggak dinilai kena juri, dia bilang panggilan. Oh, saya tambah lah pocong gini. Itu burung dari Solo, dibeli kawan saya Cina. Belinya kalau tak salah itu 8 juta mas. Nah, pocong itu dibeli kawan saya orang Cina, Asyang. Tak lama dia berhenti main ikan. Jadi dengan orang-orang tuh mau dibeli itu 5 juta, berapa nggak mau dia? Mau dibeli sama Pak Haji Jalal, tinggal Pak Haji Jalal dia ke rumah, dia bilang. Pas jam habis sholat subuh saya datang ke rumah dia. Datang saya beli, dikasihkan dia burung itu. Pak Haji, minta beli uang rokok aja, dia bilang gitu. Jadilah, alhamdulillah sih pocong genit itu sampai sekarang ini ngekeknya panjang. Kata orang tuh ada remote-nya mas, karena saya ini pakai kunci mobil nih. Punya Pak Haji Jalal tuh ada remote, ini apa pocong genit itu asal mau selesai penjulian, dia mulai ngekek panjang, sepanjang-panjangnya, seperti itu. Alhamdulillah nih, 2 hari ini kemarin, waktu minggu kemarin masih dapat juara 5 karebet, pocong genit tuh, gitu Pak. Ada resepnya enggak untuk bikin lobet tuh supaya ngekek panjang? Enggak mas, kalau orang kan pakai obat, pakai pakan gini, pakai pakan gitu. Kalau saya enggak mas, memang saya itu main selalu murni karena ingin menghilang 1 minggu tuh menghilang kejenuhan kerja saya. Karena 1 hari tuh saya kerja tuh padat kemana-mana jadi pusing. Jadi 1 minggu saya ambillah sisihkan waktu untuk saya untuk main burung, untuk happy-happy. Kalau untuk settingannya supaya ngekek bisa panjang tak ada. Pas mau digantang ya diembunkan gitu mas, mau digantang besok. Hari Sabtunya nih kita malam itu diembunkan, gitu dimandikan. Udah tak ada settingan macam orang kasih jagung apa, nanti habis jagung pelamboyan tuh kok dibeli terus disetting terus. Terus ada nggak resep-resep yang untuk harian, terus perawatan harian lobet genit itu seperti apa gitu, resepnya tuh apa gitu? Nggak ada sih mas, nggak ada resep, nggak ada resep sama sekali. Nggak macam orang harus makannya kasih rempah-rempah, kasih apa, kasih vitamin. Itu pocong tuh nggak ada rawatannya sama sekali. Berarti nggak pakai makanan tongsot kayak gitu ya? Tak perlu dia mas, karena burung itu burung vektor dia, jadi cukup diembunkan, cukup di apa. Tapi kalau pocong tuh kok tak mau dia berputar di bawah, berputar macam orang sampan, berputar. Tapi pas naik itu heran ini pocong ini asal ngekek 2 kali aja langsung bendera tuh merah tuh langsung ketaburan banjir bendera merah mas. 2 kali ngekek jangan. Kalau pocong gede itu khasnya. Sampai kawan-kawan pemain tuh Pak Haji Jalal lagi pakai remote kali katanya pocong gini tuh gitu. Seperti itu ya mas. Kalau masalah pocong itu. Sekarang nih cucak hijau saya tuh mas, nama sayang tuh. Itu kan cucak hijau udah lama. Jadi sampai saya empaskan sangkarnya apa, dia tuh tak mau ini, bulunya itu tak mau selesai, kering rontok lagi, sampai saya kesal, sampai saya bilang bawa aja sama kawan tuh, bawa kau rawat, sampai ganti sangkar 3 kali, kena saya. Alhamdulillah sering sih dapat dulu juara 1, juara 2, tapi lapres bukan Epen, lapres Lagberen itu biasa. Cuman pas kemarin tuh mungkin saking udah ininya kali, bosannya kali, betul-betul mas bunyinya itu mas. Itu kalau tidak tahu lah, mungkin nanti saya bawa ke event nasional kali, di Jakarta kali, cucak hijau sama karebet. Tapi insya Allah, izin Allah kalau saya masih sehat, masih selamat ada rezeki. Kalau karebet ini sama sayang cucak hijau nih sama ini, kalau ada event nanti di Jakarta, event nasional Presiden Cup nih, insya Allah saya hadir mas. Yang penting karebet itu siap, bisa bertempur. Soalnya burung itu memang dari dulu memang event nasional terus mas, karebet itu gitu pak. Jadi makanya saya kasih nama karebet. Kok karebet kan bintang film kan, sap perang sini gitu pak. Biar nirukan kayak karebet yang asli. Iya karebet yang asli. Kalau dalam TV itu perang sana perang sini gitu pak, bisa membunuh musuh-musuh yang lain gitu pak. Kok kena karebet tuh mas, kalau burung anggaplah kalau burung yang setengah-setengah jangan ditempelkan karebet mas, melanting mas, kena tembakannya mas. Itu bukan pakai pakai sonda tuh tembakannya tuh. Kalau untuk rawatan cucak hijau sayang itu hari-harinya tuh seperti apa? Kalau dulu yang saya pegang itu mas, mandinya tuh mau pagi jam 9. Malam saya mandikan lagi, saya embunkan gitu bah. Cuman bulunya itu tak mau sehat,
Makanya saya suruh rawat sama kawan. Nah, bawa aja orang ke kawan tuh, ke mandor tuh bawa aja. Nanti kalau sip turunkan. 6 bulan tak turun-turun sampai saya kesal. Dijual ke apa burung saya nih? Kok tak dijual?